Itu kan ada cerita di kitab itu termasuk di Ihya. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi nggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Nggak mau dia. Nggak, saya akan disembuhkan Allah langsung. Nggak usah lewat obat apa herbal gitu. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Mana marah-marah dia. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir? Nah, kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Musa, sehingga fungsi herbal muniku sapa ge jenengan. Lah yo aku gawe fungsi ini ngono kowe ngombe ora gelem sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nek kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran rumangsamu sapa. Sing gawe ruhe nak bar kelon lega ya pangeran. Mangsamu sapa. Umare bojone ayo kan. Nah, serius pangeran ora usah wis lho gengsi, yo ora usah ngono. Kalau muni elek dibanding bojone ning swarga, nek ning dunya ya ayu, manteng ngurusin ya diselera udarane. Paham ya? Terus itu masalah yang enggak akan selesai la yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang termasuk Nabi. Misalnya akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Yang bikin juga. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak bisa ikut patek, kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, tidak usah nganggu ali-ali, tidak usah nganggu ake. Tapi sing seneng dagangan, ya nganggu. Orang usah jimat-jimatan ini hati nopo booming ngoten mawon hati. Kulo nggak akeh larang sedurunge rame-rame akeh. Barang akeh kerame terus mboten kulo nggo. Darane murah repot. Nggih kulo mboten sombong. Dulu akehnya bapak itu zaman Bapak Sugeng itu pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat Bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akeh booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo 25.000 muruah camak terus Jawa camak tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu pakai yang mahal itu. Karena dikira yang produk ya, yang masal itu yang paham ya. Terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya, tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang, sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustamal. Nah, menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbe ini al-dhafiri, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan, kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mantap yang lain. Kan gampang, gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ, itu harus banyak pilihan. HP kertune loro, masa madzhab musito. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran di nuhiyadi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan. Padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya nggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya pokoknya sudah pakai dua kartu apa susahnya? Ya nggak apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuh hiya bihi baldatam maita. Wanus tiyaku lan nyirami ingsun
yastawi podo baldatan maita bitafif iklan tafif maita maksudnya buatan maita tapi apa maita yastawi podo fi ing dalam dawa maita apa mudzakkar anas lan anas zakkar mudzakarna sapa wa taala ing dawa maitan ditibari makani kelawan diitung tempat mesti maitan wanus kiyahu menik masalah nahwu lan nyiramno ingsun ing banyu ilma atruse banyu mimma sing perkara kholakna kang wis gawe ingsun gawe siraman aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa pakoronan sapi apa namanan wedhus wa anasi lan pira-pira manusa kasiron kang akeh iki unike Quran kadang kewan mbek manusa dibakar dhisik kewan kon andelok dosa mbek ora ya mbek kewan tapi nek delok diakal mbek ora ya mbek manusa tapi nek delok manusa mbek kewan niku dosa ndi bisa manusia, mulanya nak sholat istisqa itu kesunatan itu kewan. Belum dia tenang betul kujen sama dulu kuabe kita pakai nak sholat istisqa kesunatan itu wong kondo kewan. Tapi itu ketek loh. Contohnya kono itu ya kayak waduh sapi, ngotos gue ketek ulo bulos wah, mereka teh bingung. Aja kewan itu kewan tapi coba bulos ketek ulo. Mulanya teng daerah mereka, daerah sarang nate kekeringan. Karena kekeringan tiang sholat istiqomah kalau sing go sapi go wedhus delalah pas sholat istiqomah hujan. Tapi kalau seneng begini pas hujan kiai ini menghentikan itu. Kowe aja GR nak udane krana kuwi ya krana sapi wedhus iki. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe. Lah itu agama. Agama itu kita taati. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten. Temriki ngoten mboten. Do nonton wedhus lho. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sawi to. Kan go kewan kan. Tapi ya sojak kewan kok iso bayarmu. Wah, kalau nak orang pasar ngasem bogo mulai ular kobra macam-macam malah repot. Nah ini menunjukkan ya, karena manusia itu agak dosa. Makanya jemben tengah orang masar itu manusia ra kepengen apa kewan ra kepengen jadi manusia, tapi manusia kepengen jadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Nanti kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi intinya manusia subhan tengah orang masar itu bayangno kaya kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apa kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa anaman yen ya. Kalau dilihat dari dosa andanya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apa manusia. Wa anasiya lan pira-pira manusia kafiron kang akeh jamu insan dan lafat anasi jamu lafat insan. Wasuhu te aslina lafat insan niku anasimu. Fa tidak muga diganti apa anu diganti ya ya. Wa fi matan tene topno fiha ing dalem ya apa ing dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun dietokno be ya asli. Au jamu insin te jamu lafat insin. Walau tasarrufna ulan teman-teman mulak-malik ingsun atau mutar-muter ingsun ku ing ma'il ma'atik segane benar antarane wong akeh lihat bekarus wa gelem eling sapa akeh asluhu ya tadzakar iki kok usum nahwu ultimat kono apa atau tak fidari ing dalam dal wa fi qiraatin lihat guru bi sukuni dal wa dhammil kaf lihat guru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bi iklan ma fa apa mongko sapa karunasi sapa akeh manusa moh ila kufuran kecuali mungkiri dari nikmat syukuran tegese mungkiri dari nikmat ngingkari nikmati maring nikmat saya syukur sekiranya ngucap sapa ngakeh mutirna bina wikada mutirna jen kei hujan kita bina wikada sebab posisi perbintangan ini supaya kula warai iki sampai nak ketemu Allah ben selamat iki kula jamin nah ilmu kula ini orisinil Allah ini gak ada sunnah dalam bahasa Quran perkara iku ana alamate jadi misalnya ana mendung alamate napa hujan terus Allah ini nggih damel sistem misalnya waladhi ja'ala syamsa biya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lan roh iki musim hujan ini musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu itu sunahnya Allah dan itu yang bikin Allah kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar hujan terus wong rendeng.
Itu Allah tersinggung. Karena kamu nganggep udan itu jasanya rendang, orang jasanya pengiran. Akhirnya waktu ngadepi pengiran. Ya semua begitu. Karena ininya Allah, manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah, yaitu akidah. Dan kecerdasan yang diciptakan sains, yaitu pengetahuan. Itu ininya Allah. Jika menyangkut hisab dan ruh yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mengkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mengkiri ru'ya? Wong ru'ya itu hadisnya sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa'milu iddata sya'ban salasina yaum. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sama saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saya kira songol likur, nak ben ikmal 30, lu ikmal itu ru'yah tak bisa. Bisa. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu ya terus tidak goblok bareng. Mulanya susah jadi ulama itu. Mereka tidak goblok nih. Ya sama seperti kunut tidak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah, Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu orang Islam? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah dan kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU udah kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu jadi orang Islam? Yang PBNU, sing liwat ahwa, kan buat nanti. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ilmunya Allah, ruya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenis kejutan. Ya kan kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengkuak rugi kebodon biasa sama pernah sanggup aja. Kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok baru. Paham biasa mau wong sing seneng ilmu itu ben biasa roh dulu ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Misalnya badai wong Yogyo, wah badai nasional, berarti badai wong Indonesia, anak badai rawang Indonesia. Jadi badai nopo pakaian nopo nasional. Ya wong boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak lebih putih. Orang-orang kesunatan ibadah nggak lebih nopo. Jadi. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiran lu sudah sering ditanya, Gus kowe wong alim ra tau juban, nak juban kowe wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul sunah putih, setengah-tengah nggo ben putih sunah Rasul tapi tetap Indonesia. Wis tak pikir wong, baru kena mikir nganggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnuzon. Jika jadi tren nganggo klambi dan putih dianggap wajib, harus ada pakai batik untuk menunjukkan kalau tidak wajib. Nah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne wis ngurusno. Itu tidak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik deh Nabi ngendikan kesunatan ibadah itu pakai putih. Nganggu mori kalau mati ya sudah hem. Sudah tengah-tengah. Menurut saya sama tidak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot, terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di sokor-sokor masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat.
marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita, kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya, sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu, setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil beda sirah gitu. Ya kan ya, nah ini yang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya, ya mus, sing mutin-mutin rai ya. Terus Jabir cerita, cara gue wajib tuh orang dari Jabir, ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah, itu saking nggak adanya baju, itu nak ditutup sirah mbek sarung, mboten kapan, itu ketok sikile, nak ditutup sikile ketok sirah. Akhirnya do matur kanjeng Nabi kon nutupi sirah, waj'al ala rijlihi shay'an min idkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane, kowe saiki Islam wis joyo kecangkeman sithik muni sunat kudu mati-mati wis. Wis meneng aja. Terus terakhir ngendikan ngene, aku ngakoni iki liyaronil ahmad misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ini iki. Liyaroni al ahmad misluk, ahmad ku bento sing level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jek tuku kurma gampang. Sidik-sidik buku kurma sunnah Rasul mergo ngaruh. Ya perkara niki kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh itu. Makanya di fikih jelas, nah iso kurma, nah iso asal manis, nah iso asal gak nyolong, dikte repot hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunat mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Gue semenengah gue lebih sering. Gue kan kiai, gue foto sering sowan kata. Kadang sing sowan gue melihat di bangku. Gue formal gue apa? Gue sunat ke? Sunat bamu main kue. Oh kiai gue mana kira sopan. Aku tak buka aku tegan namanya. Wah aneh gitu. Namun di sunat dia rasa kecangkeman. Lagi buka ukur mas kurang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun ganggu sunnah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi tidak biasa. Nabi kalau zaman ngendikan ngeper sampai 4 kali. Kalau nggak mampu ini, kalau nggak mampu ini. Nabi kalau ngendikan itu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan utuh, kalau udah bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau udah bisa sampai habis. Ulu ma'rufin sedekah, kalau udah bisa ya Rasulullah fir sana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitolkotin apa? Wajib. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Wong apa ngekek kurma yo khutbah bareng. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sober, terus kula tobat terus mboten ngomong-ngomong ngono ya. Iki biasa saja kali min sunah-sunah itu biasa. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah SAW. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah itu yang wajib atau berdoain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, tak ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu lah ya jitu ahaduna illa tauban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film mulai versi sining kitab sampai versi film itu sama. Bilal adzan ya blodor, orang adzan ya blodor gak sopan. Memang dia duwe nek lampi mau sitok iku. Delok ceritane salaban, bersolat salam langsung banget. Berkali-kali agar bersalam lagi.
Jebule apa kita ya salah bang bersolat orang widen maju kenapa sini takoi ya Rasulullah takoi Nabi salah bah kata sahabat-sahabat gue nak sholat baru mulai langsung maju ya Rasulullah kami kalau namun setumbar istri saya di rumah aja utuh yuk saking tidak adanya baju ya saya kira nang sunat no ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar idza ausa Allah fa ausiu, nanti kalau sudah jembar ya jembar, nah lagi ruwet ya ruwet, ya sudah biasa. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan untuk orang Arab, supaya saya tidak keriting jubahan, kok tonggol dulu. Paham ya? Kok aneh. Kemudian orang kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Sementing dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak Rukin itu. Itu makomnya sudah itu sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu kan misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus membar. Sifatnya dajjal dulu keriting. Tapi yang keriting ya nggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip dajjal ganda. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira nggak mampu bikin yang keriting ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja. Buatan berlebih.